Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Yap, kalau kemarin kita udah ngomongin tentang hukum kekalahan momentum gitu ya. Sekarang kita akan ngelanjutin ke salah satu kejadian yang menggunakan hukum kekalahan momentum, yaitu tumbukan. Yap, bener. Tumbukan itu apa? Ya kalau tumbukan ya udah ya, benda tumbukan gitu ya. Iya gitu pokoknya. Kemudian bagaimana hukum yang berlaku? Apakah tumbukan itu dibagi-bagi? Kita langsung lihat aja ya. Pembahasannya seperti ini, hati-hati di sini akan ada vektor, jadi aku akan bahas secara lebih rinci. Mungkin Bapak Ibu guru kalian membahasnya agak sedikit beda, tapi aku akan ngasih yang lebih banyak biar kalian referensinya itu juga banyak gitu ya. Ini dia langsung ke tumbukan. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Nah kalau ngomongin tumbukan itu pasti terjadi dalam interaksi yang sangat cepat ya. Jadi delta T-nya itu cepat banget. Biasanya kurang dari 1 sekon, tapi kalau lebih juga nggak apa-apa. Nah tumbukan di sini nanti kita akan bagi berdasarkan indikator-indikatornya. Untuk kali ini indikator yang aku bahas itu ada 2. Indikator yang pertama itu dari energi kinetiknya. Nah, dari energi kinetik di sini nanti kita akan bagi jadi 2 ya. Ada tumbukan elastik, di mana tumbukan elastik ini artinya sebelum tumbukan itu energi kinetiknya akan sama dengan setelah tumbukan. Jadi tidak ada perubahan energi kinetik. Nah, yang kedua ini ada tumbukan inelastik. Di sini jelas ya, energi kinetik sebelum tumbukan akan berbeda dengan yang akhir. Biasanya sih lebih kecil karena kan energinya berkurang kayak gitu. Nah kemudian untuk indikator yang kedua selain energi kinetik yaitu koefisien restitusi. Nah koefisien restitusi itu apa akan kita bahas setelah ini ya. Sebelum itu kita akan lanjut ke jenis-jenis tumbukan, di mana jenis-jenis tumbukan ini biasanya Bapak Ibu guru itu membagi menjadi 3. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, kemudian ada tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan ciri-cirinya dan contoh soalnya ya. Tapi sebelum itu kita akan ke koefisien restitusi dulu. Koefisien restitusi itu apa sih? Jadi koefisien restitusi itu adalah tingkat keelastisitasan suatu benda ya. Jadi suatu benda itu bisa dikatakan elastis apa enggak dari nilai restitusinya. Nah, dia lambangnya itu E kecil, boleh miring boleh enggak, kemudian nilainya itu dari 0 sampai 1 ya. Kalau 0 ini berarti artinya dia tidak elastik, artinya ketika kita pantulin maka akan langsung jatuh, nggak akan mantul lagi gitu ya. Kalau yang 1 itu sangat elastis. Nah kalau sangat elastis di sini kita pantulin maka dia akan memantul setinggi dengan tinggi awalnya ya. Jadi misalkan tadinya 1 meter kita jatuhin maka akan balik lagi 1 meter. Tapi jarang banget sih kalau di dunia ini yang nilainya 1 gitu ya. Nah kita akan lanjut, nilai E itu kita bisa hitung dengan minus delta V aksen per delta V. Atau kalau mau kita uraiin delta V aksen itu apa sih? V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Oh iya di sini aksen itu berarti setelah tumbukan, kalau yang enggak ada aksennya itu sebelum tumbukan ya. Oke, nah kita akan ngebahas di sini ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan tentang ini. Bola terpental di lantai. Kalau bola misalkan aku jatuhin 1 meter, habis itu dia jadinya 0,6 meter, kemudian habis itu jatuh lagi jadi 0,4 meter. Nah, berapakah koefisien restitusi? Itu bisa kita cari dengan seperti ini ya guys. Jadi misalkan ini ada lantai, ini ada benda yang jatuh bebas ya. Jadi kita nggak mau ngasih kecepatan awal, kemudian tingginya H1, nah dia jatuh menjadi di sini menjadi H2, kemudian jatuh lagi di ketinggian H3 dan seterusnya sampai berulang kayak gitu ya, sampai H akhir gitulah. Nah, kita bisa cari dulu nih. Ini kan kalau benda tadinya V1 di sini, maka nanti di sini ada kecepatan kedua sebelum tepat menumbuk tanah. Nah, habis itu setelah tepat menumbuk tanah itu kita anggap V1 aksen dan yang di sini ada V2 aksen. Kita bisa hitung ya kecepatannya sebelum menumbuk tanah sama sesudah tepat ya, maksudnya saat banget numbuk tanah itu berapa, kecepatannya bisa kita hitung dengan akar 2GH. Nah V2 nya kenapa sih ada minusnya, karena kan dia
lagi turun ke bawah ya, turun ke bawah berarti negatif. Kita kasih angka negatif. Kemudian yang V1 aksennya akar 2GH juga, tapi positif karena dia pas naik. Kemudian ketinggiannya nyesuaiin ya. V2 itu kan jatuh dari V ini H1. Kalau V1 aksen mau naik. Nah, ini dari mana rumusnya? Rumusnya bisa kalian hitung kalau penasaran melalui hukum kekalahan energi mekanik gitu. Nah, kemudian kita bisa hitung E-nya nih, E-nya. Kita lihat V2 aksennya 0 dan V1-nya 0 ya, bisa kita masukin 0, 0. Min berarti atasnya jadi min, bawahnya min ya. Oke, min jadi plus sehingga kita dapetin min akar 2GH, kita masukin angkanya. Min sama min jadi plus, jadi akar 2GH2 per akar 2GH1. Akar 2G-nya bisa dicoret, hilang, maka tinggal H2 per H1 aja. Jadi E itu bisa kita hitung H setelah per H sebelum. Atau kalau mau selanjutnya H3 per H2, atau H4 per H3, atau H5 per H4, dan seterusnya. Pokoknya setelah per sebelum gitu ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu ada bola P bergerak dengan kecepatan V menumbuk secara sentral bola Q yang mula-mula diem. Jika massa kedua benda sama dan tumbukan yang terjadi lenting sempurna gitu ya. Setelah tumbukan kecepatannya seperti apa ya? Ini aku mau nyelesain aja. Nah, pakai cara cepet ya. Untuk tumbukan lenting sempurna, kalau massanya sama, kemudian bendanya tadi lenting sempurna, intinya kecepatannya nanti akan ditukar guys, ditukar tapi arahnya dibalik ya. Oke, ini ya, sebelum tumbukan P itu V, Q itu 0. Nah, setelah tumbukan gimana? Ya tinggal dibalik aja, cuma nanti Q-nya kalau tadinya V berarti sekarang menjadi min V gitu ya. Nah, ini tinggal dibalik, jadi jawabannya adalah yang D. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian lihat aja bagian tumbukan lenting sempurna ya, ada di video aku setelah ini, pokoknya setelah ini ya. Kita langsung aja ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada bola dilepaskan dari posisi 1 ini ya. Dan setelah menyentuh lantai bola memantul, maka ketinggian H jadi tadinya 100 meter jadi 80 meter, kemudian H yang ketiga ini jadi berapa ya? Apakah 74, 70, 66, 64 atau 60? Kita selesain aja. Diketahui dulu boleh ya, H1-nya 100, H2-nya 80 dan H yang ditanya. Nah, kita pakai koefisien restitusi ya. Tadi kan E itu sama dengan ini. H setelah per sebelum gitu ya. H2-nya berapa sih? 80, H1-nya 100. Ini tinggal masukin ya. Biar akarnya menghilang kita harus kuadratin dulu ya. Dikuadratin berarti hilang. 80 sama 100 ini 0-0-nya bisa hilang ya. 100 ini 0 di atas sama 0 di sini. 8 kali 8 adalah 64. Jadi ketinggian ketiga itu adalah 64 gitu ya. Oke. Ternyata sudah guys. Nah, ini adalah contoh soal yang terkait dengan koefisien restitusi. Habis ini kita akan ngomongin tentang tumbukan-tumbukan selanjutnya. Ada 3 tumbukan, jadi stay tune terus di channelnya Aufa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.